Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, sobat trader dimanapun Anda berada. Tentunya senang kembali ya rasanya bisa berjumpa kembali tentunya bersama teman-teman di sini untuk membahas dunia yang tidak ada hentinya untuk kita bahas. Dan mohon izin juga mungkin buat guru-guru besar saya ya, Bapak Abdul dari Pekanbaru dan Master Syam juga selaku guru besar saya juga. Mohon izin Pak untuk pemaparan dan pembahasan mungkin sedikit ya yang saya akan bagikan pengalaman dan pemaparan pengalaman saya gitu ya. Oke, langsung kita mulai aja. Saya share screen dulu. Oke, ini. Nah, ini ya, mohon izin share screen. Sesuai dengan tema judul kita untuk webinar malam ini yaitu apa tadi tuh? Profit itu indah ya. Profit itu indah. Dan di sini mungkin untuk pembahasan saya di awal ini Hah? Salah ya? Bentar. Ini belum muncul ya untuk share Rasionya, screen. Master. Oh, salah guys. Sorry. Nah, Udah? Oke. Nah, ini untuk pembahasan di awal mungkin saya akan lebih membahas basicnya terlebih dahulu mungkin ya. Jadi teman-teman di sini juga yang atau Bapak Ibu yang standby yang udah hadir masih banyak juga ya yang masih awam juga kayak gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang udah expert mungkin bisa sambil mengulang kembali ya dan sambil belajar kembali tentunya untuk basic-basicnya. Nah, di sini ada tema yang berjudul 5 hal yang wajib dipastikan sebelum entry posisi. Nah, apa aja sih 5 hal tersebut? Kita akan uraikan satu-satu ya. Nah, ini untuk pembukaan pasar keuangan baik forex ataupun saham atau pasar finansial lainnya memberikan peluang besar ya tentunya untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Seperti kita ketahui, hal itu disebabkan karena trading di pasar keuangan ini memiliki probabilitas yang tinggi dan relatif liquid. Jadi kita hanya perlu melakukan trading sesuai trading plan yang kita buat dan menentukan potensi keuntungan sesuai dengan resiko yang diambil. Pada awalnya mungkin kita butuh banyak latihan ya tentunya. Misalkan untuk mengetahui seberapa besar toleransi dari resiko. Nah, setelah terbiasa dengan prosesnya, cepat atau lambat akan mampu mengidentifikasi apakah suatu trade lolos kriteria atau tidak sama sekali. Seperti itu. Ya, sambil saya admit juga ya, masih banyak teman-teman yang mau ikut join. Next. Nah, di sini kita udah mulai uraiannya ya. Langkah pertama yaitu kita harus memiliki trading setup atau setup trading. Trading setup merupakan syarat utama yang harus ada sebelum memulai bertrading atau entry posisi ya. Contohnya saja nih, kita seorang trade following, contoh misalkan ya, trade following, maka kita hanya trading saat tren muncul di pasar tentunya. Nah, trading plan kita harus mampu mendeteksi tren sehingga kita bisa menghindari open posisi saat tidak ada tren. Anggap saja setup di sini sebagai alasan kita bertrading. Jangan lupa juga untuk memastikan setup telah mendukung strategi kita. Jika kita tidak menemukan trading setup yang cocok dengan strategi kita sendiri, sebaiknya hindari untuk membuka posisi trading di market. Nah, ini salah satu ada trading plan.
di teman-teman grup member Didimex Yogyakarta ya khususnya. Itu kan ada Coach Sonson juga, Coach Vincent, salah satu guru besar saya juga memberikan contoh trading plan kayak gitu. Nah, jadi kita udah tahu nih kapan di harga berapa ya. Awalnya tuh kita lihat dulu kondisi dan situasi, apakah ada pola atau trennya ini sedang terjadi trend up atau trend down kayak gitu kan ya. Udah kita identifikasi lalu kita mengetahui di mana nih setup entry best price-nya kayak gitu kan atau harga terbaiknya untuk kita entry posisi kayak gitu. Itu salah satu plan trading ya untuk apa kita butuhkan kayak gitu. Contoh di sini ada GBP USD, lalu ada gold ya atau XAU USD kayak gitu. Nah, ini salah satunya untuk contoh sederhananya kita apa membutuhkan yang namanya trading setup kayak gitu. Lalu langkah yang kedua yaitu pemicu trading atau bisa kita sebut juga triggernya ya kayak gitu kan. Jadi jika sudah memastikan nih setup yang tepat untuk trading kita, masih butuh momen Pak Bedi Kemut. Suaranya hilang. cek Ada. cek. Oh, oke. Mohon maaf tadi ke mute ya. Saya ulangi lagi, sinyal-sinyal entry bisa kita dapatkan lewat berbagai indikator contohnya atau pola-pola candlestick juga bisa kita manfaatkan sebagai trigger ya atau pemicu untuk kita bisa kapan nih entry posisi buy atau sell-nya. Sebagian trader suka memberi saat harga meroket menyentuh area resisten, ada juga yang membeli ketika harga turun menuju area support. Sambil menunggu harga membentuk pola bullish engulfing, salah satu contohnya ya untuk kita bisa entry di market. Kedua skenario tersebut bisa menjadi pemicu untuk mendapatkan peluang trading yang tepat. Nah, itulah contoh beberapa trigger atau pemicu dalam trading. Jadi setelah kita punya plan trading itu ya kayak gitu kan, kita udah tahu nih di harga berapa best price-nya untuk entry posisi, kita harus nunggu juga nih spesifikasinya lebih pasti lagi sebagai pemicu untuk kita bisa memutuskan atau making decision untuk entry posisi buy atau sell-nya. Seperti itu. Jadi untuk lebih menguatkan probabilitasnya. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke uraian yang ketiga. Langkah ketiga, menentukan stop loss. Nah, ini sangat penting juga ya tentunya. Mengetahui pemicu dan trading setup ternyata tidak cukup dalam menempatkan suatu posisi trading. Karena akan selalu ada resiko harga bergerak melawan prediksi. Ini yang perlu kita ketahui juga ya teman-teman. Jadi semua trading setup kita, semua analisa kita itu nggak 100% ya. Nggak 100% bakalan selalu tentunya searah kayak gitu. Nah, karena akan selalu ada risiko harga bergerak melawan prediksi. Guna untuk meminimalisir risiko tersebut, gitu ya, sebaiknya memasang stop loss atau batasan kerugian. Stop loss adalah fitur spesial untuk membatasi kerugian yang otomatis akan menutup posisi setelah harga mencapai level tertentu. Pemasangan stop loss bisa dengan banyak cara. Salah satunya, contohnya ya, saat membuka posisi buy, contoh, stop loss ditempatkan di bawah swing, ya gitu. Atau saat trading sell, gitu ya, kita open posisi sell, stop loss bisa ditempatkan di atas swing high. Contohnya di sini ada gambar ya, setup untuk entry sell, lalu terlihat atau terdapat ada yang namanya swing high, gitu kan. Nah, kita bisa menentukan atau memasang stop loss di atas swing high tersebut, kayak gitu. Itu salah satu kita contohnya ya untuk memasang atau menggunakan stop loss seperti itu. Jadi apabila harga tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan kayak gitu kan ya, itu bisa menyelamatkan akun kita atau tradingan kita. Jadi tidak terlalu besar untuk resikonya kayak gitu. Jadi untuk meminimalisir resiko kita bisa menggunakan yang namanya stop loss seperti itu. Lalu langkah yang keempat, menentukan target harga.
Nah, target keuntungan didasarkan atas suatu perhitungan ya. Bukannya dipilih acak juga kayak gitu. Jadi nggak ngasal juga ya kita menentukan tadi untuk stop loss-nya dan untuk take profit-nya pun nggak ngasal juga tentunya dengan perhitungan dan analisa yang matang kayak gitu. Salah satu contoh untuk menentukan target keuntungan adalah dengan analisa teknikal kayak gitu. Jadi selain tadi ya kita bisa membatasi kerugian, kita pun harus menentukan target profitnya ya. Itu bisa kita gunakan yang namanya fitur TP atau take profit. Contoh gambar di samping, nah ini di sini ya, saya juga contohin terdapat ada entry buy, contoh misalkan kita ambil posisi buy di level support, lalu target profit saya ambil di atas ya, ya gitu kan. Dan di area resisten kayak gitu. Sehingga apabila target sudah menyentuh atau harga sudah menyentuh ke level resisten tersebut kayak gitu kan ya, dikhawatirkan terjadinya pembalikan harga atau reversal. Jadi kita udah entry buy tapi malah dia berbalik berbalik lagi ya ke bawah kayak gitu kan ya. Itu kan malah kita bisa malah balik rugi kayak gitu kan, yang tadinya kita udah profit besar ternyata bisa balik lagi. Nah, itu bisa kita antisipasi dengan menentukan target harga atau take profit kayak gitu. Di sini ada cek 1 2 3, masih aman ya? Suara aman, Angka jelas. yang terakhir yaitu ada risk reward ratio ya. Di sini kita jangan lupakan juga yang namanya risk reward ratio dalam trading. Jadi pola langkah terakhir ini, tradinglah hanya ketika potensi keuntungan lebih besar dari resiko. Misalnya plan stop loss kita awalnya itu di $100 misalkan ya. Jika harga mencapai posisi stop loss yang sudah diplanningkan, maka kita harus menentukan target harga agar profit sudah mencapai 1:1 dengan plan profit kita atau target profit kita tadi. Nah, gitu. Atau lebih bagus lagi, target keuntungannya lebih besar daripada stop loss tadi. Itu lebih bagus kayak gitu. Minimal ya 1,5 kayak gitu kan ya. 1:1,5 kayak gitu. Satunya untuk stop loss-nya, 1,5-nya untuk take profit-nya. Itu bisa lebih bagus lagi nanti untuk manajemen resiko ke depannya. Kayak gitu. Nah, apabila potensi kerugian lebih besar dari keuntungan gitu ya, malah nggak sebanding gitu kan ya. Resikonya malah lebih besar daripada target profit kita, itu sebaiknya kita hindarin untuk trading atau entry posisi di pasar. Seperti itu. Di sini ada sedikit kutipan juga ya. Jadi apapun jenis strategi trading yang Anda gunakan, kesuksesan tetap bergantung pada sikap kita bertrading. Yaitu apakah kita disiplin dan rajin berlatih atau justru malas-malasan dan mudah emosi. Itu menjadi salah satu faktor penting juga ya tentunya di dalam trading. Nah, mungkin untuk kedepannya nanti juga kita akan insya Allah ya kita bertemu lagi, dan next mungkin kita akan bahas psikologi dalam tradingnya juga ya. Atau mungkin di sesi nanti berikutnya ada Master Abdul Kamim juga ya selaku expertise dalam psikologi trading kayak gitu. Jadi nanti bisa tanya-tanyakan juga ya tentang psikologi dalam trading baiknya itu seperti apa kayak gitu. Oke, penutup mungkin ya untuk sesi saya di sini. Kesimpulannya, melalui 5 langkah tadi kita dapat menentukan kapan waktu trading yang tepat dan apakah posisi entry-nya sudah tepat atau benar. Selain itu, dengan mengidentifikasinya, kita jadi paham kapan harus meninggalkan suatu transaksi yang terlalu beresiko. Tanamkanlah hal-hal yang disarankan tadi sebelum memulai mencari keuntungan di pasar forex khususnya, sehingga aktivitas trading nantinya bisa lebih terarah dan minim resiko. Seperti itu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyimak ya dari tadi di awal tentunya. Mungkin sesi tanya jawab nanti di akhir mungkin ya. Jadi kita akan lanjut dulu pemaparan dari teman-teman mentor yang lain kayak gitu. Boleh mungkin dilanjut Master Syam ya Ya, untuk berikutnya. Oke.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kenapa dicoret-coret ini, Master Widi? Waduh, ada yang coret-coret ya Pak ya? Jangan coret-coret ya, jangan rusuh, Ini jangan rusuh. Oke. Ini masih banyak yang mencoba untuk masuk juga ya, teman-teman. Jadi kita sambil invite juga. Cek, cek. Halo, suaranya aman ya? aman Mas Ar. Oke, Aman. thank you. Share screen-nya mana ya ini ya? Coba. Nah, jalah dulu ya screen-nya biar nggak muka saya doang. Selamat malam teman-teman dimanapun berada, berjumpa lagi ya. Alhamdulillah semoga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja kami doakan, dan teman-teman terima kasih waktunya untuk meluangkan, dan kita di sini mencoba untuk memberikan informasi sebetulnya ya, dan sedikit ilmu yang mungkin kami pahami dan kami pernah alami di dunia forex ini. Termasuk tadi ada Mr. Widi ya yang menjelaskan basic. Sebenarnya banyak yang menyepelekan untuk basic trading, padahal itu sebenarnya menjadi pondasi. Bila mana sebuah pondasi itu rapuh, maka bangunan sekuat apapun akan mudah goyah. Ketika kita diterpa badai, nggak usah FOMC lah, NFI aja, kita kadang masih suka panik. Nah, kemungkinan itu adalah kurang kuatnya basic atau pondasi kita di dunia forex ini. Padahal basic itu harusnya kita pahami biar kita itu semakin mapan untuk mental tradernya gitu kan, untuk menghadapi segala jenis kondisi market, karena market itu dinamis, selalu ada kondisi-kondisi yang selalu berbeda gitu. Nah, untuk hari ini saya kebagian apa ya? Saya tidak akan menggunakan PowerPoint, tapi saya akan langsung menjelaskan kurang lebih teknik-teknik ya sebenarnya yang biasa saya gunakan di forex ini. Ini juga saya ada sedikit materi di modul batch 6. Jadi batch 6 ini adalah sebuah kelas eksklusif yang diperuntukkan buat teman-teman yang mau serius ya. Jadi kan member kita itu dapat banyak fasilitas ya untuk edukasinya, dari mulai signal, kelas private, kelas umum gitu kan, reguler ya. Nah, ada juga kelas eksklusif yang dinamakan dengan Didimax Education Center Batch, yaitu kelas yang memang benar-benar detail. Jadi benar-benar kelas ini tuh dulu kami buat ini bertiga, ada saya, ada Master Sony, ada Master Widi ya. Cuman sekarang kita udah berbeda untuk penugasannya. Jadi tapi tetap saya jalankan untuk batch 6 ini, dan saya juga masih melakukan pengembangan ya untuk batch 6 ini. Jadi saya menambahkan beberapa materi tambahan baru dan beberapa metode yang berbeda dari yang sebelumnya, yang harapan kami sih sebenarnya bisa memberikan yang terbaik ya untuk edukasinya gitu. Saya biasanya untuk tradingnya sendiri itu biasanya menggunakan, saya nggak punya apa-apa sih sebenarnya. Bukan nggak punya apa-apa ya. Kalau orang lain kan ada yang pakai Bollinger Band, ada yang pakai MA, ada yang pakai apa lagi, banyak lah macam-macamnya. Tapi kalau saya itu nggak pakai apa-apa masalahnya, kebanyakan ya. Adapun biasanya untuk menentukan level entry yang idealnya itu hanya menggunakan price action, supply demand, ataupun bahkan mungkin beberapa tools seperti Fibonacci ataupun line study ya untuk menandai level-levelnya. Itu aja yang biasanya saya butuhkan. Dan bahkan kalau untuk trading harian saya biasanya saya menggunakan rule 3 candle, teman-teman. Nah, next kita bahas di akhir, cuman ini pengenalan aja ya teman-teman. Di sini yang diutamakan itu untuk edukasi ya. Signal pasti ada di setiap cabang di Dimax itu pasti ada gitu kan. Tapi untuk edukasi yang berbeda gitu kan, yang eksklusif ya dibilangnya, itu kita punya batch 6 gitu. Di batch 6 ini kita benar-benar mempelajari esensinya dari semua teknik trading. Bahkan untuk membahas meta trader pun kita ada kurang lebih 48 halaman. Nah, ini ada salah satu contohnya.
yang akan berhubungan dengan teknik yang akan saya jelaskan, yaitu candlestick ya, dan sedikit juga penjelasan. Nah, di Dimex Education Center ini setelah saya lakukan pengembangan, saya bagi menjadi 3 ya untuk pembelajarannya itu, yaitu yang pertama ada Forex 101 yang mencakup pengertian forex, regulasi dan legalitas, kelembagaan di PBK. Jadi sebenarnya trading itu kan salah satu produk yang ada di PBK ya, perdagangan berjangka dan komoditi gitu kan. Nah, itu juga kita bahas detail semuanya gitu kan. Minimal kita memahami ada multilateral, ada bilateral, itu kita bahas gitu kan. Dan yang kita fokuskan itu adalah SPA atau di sistem perdagangan alternatif, itu khususnya di forexnya gitu. Ada juga indeks sekarang tuh lagi mulai rame ya gitu. Terus ada pengenalan forex dan MetaTrader 5 udah pasti, dan sampai dengan cara melakukan transaksinya. Lalu di basic kita punya pengenalan candlestick. Nah, ini yang materinya yang sedikit saya bahas. Ada pengenalan dasar pola chart kayak misalkan single candlestick, double, triple ataupun chart pattern. Nah, itu yang akan menjadi komponen untuk kita menggunakan yang namanya teknik trading price action ataupun SND ya, supply demand. Kita wajib dulu mengetahui pola-pola dasar atau minimal substansi dari candlestick itu, karena secara dasarnya kan candlestick ada 3 ya, itu pun yang standarnya gitu. Lalu selanjutnya ini ada advance. Di advance itu banyak pengembangannya itu di akhir, kurang lebih kita sistem pelajarannya itu, hasil pengembangan saya itu adalah dibagi menjadi 2, yaitu kognitif dan knowledge atau pengetahuan gitu. Dari mulai awal basic pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi. Jadi gini, karena kita mempelajarinya itu sampai ke dasarnya, sampai ke esensi dasarnya. Jadi pengetahuan ya, knowledge awalnya itu, sampai pemahaman, lalu penerapan, lalu analisis. Nah, analisis itu bukan analisis marketnya, tapi analisis ke teman-teman member. Nanti akan kecocokannya itu di mana teknik tradingnya, apakah swing trade, intraday, atau scalper bahkan. Nah, itu nanti akan ada jalurnya masing-masing gitu. Lalu setelah itu kalau udah ketemu, baru kita sintesis. Nah, karena kita mempelajari sampai dasarnya, jadi memungkinkan teman-teman itu nggak hanya sekedar menggunakan teknik 3 candle, teknik MA Merdeka atau teknik pivot point, enggak. Tapi suatu saat karena ini sistemnya benar-benar dari awal banget gitu kan, memungkinkan teman-teman itu di akhir pembelajaran mampu atau sanggup melakukan sintesis teknik atau membuat tekniknya sendiri masing-masing. Saking teman-teman udah memahami dasarnya. Jadi nggak terpaku ke satu jalur, tapi lebih ke terbuka lagi teman-teman untuk edukasinya itu. Lalu setelah di akhir ya udah pasti ada yang namanya evaluasi. Kita akan membuat jurnal trading dan akan membuat penilaian untuk diri masing-masing dalam bentuk table. Akan cocoknya kemana nih gitu. Kurang lebih kayak gitulah gitu kan, tingkat ini ya, tingkatannya gitu. Lalu ini nggak akan saya bahas terlalu detail. Ini kebutuhan dasar trader, udah banyak hal ya. Ini dasar banget, kebutuhan fisikal dan non fisik gitu. Kayak misalkan contohnya ya psikologis yang harus tenang gitu kan. Usahakan uangnya juga menggunakan uang dingin. Hal semacam itu kita bahas semua gitu kan. Tapi ini kan saya lewat karena kita akan langsung ke technical. Nah, ini juga sedikit pengenalan karena yang saya jelaskan itu adalah candlestick dan fundamental. Saya akan jelaskan dulu candlesticknya itu kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah jenis grafik yang ditemukan oleh orang Jepang namanya Munehisa Homa. Nah, ini bentukannya ya, Bapak satu ini nih. Ya, awal mulanya tuh lahir tahun 1724, meninggal tahun 1803 gitu kan. Father of candlestick chart gitu kan. Nah, dia punya filosofinya itu physiological aspect of the market is critical to trading success. Jadi menentukan banget ya, sebenarnya kritis terhadap kesuksesan trading kita gitu kan, untuk analisis kita tuh. Psikologis, sorry. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Awalnya sama Bapak Munehisa Homa ini diciptakan di Jepang, dibuat buku, dibawa sama jurnalis Jepang ke Amerika. Nah, ada satu trader Amerika, saya lupa namanya, Steve Nissen ya namanya itu. Dan dia buatkan buku juga candlestick ini, sampai akhirnya candlestick ini, chart ini, jenis ini diadopsi oleh MetaTrader yang dulu tuh masih MetaTrader pertama di tahun 2000-an itu. Lalu kurang lebih seperti ini bentuk esensinya untuk candlesticknya itu. Secara umum ada 2 ya. Ini buat teman-teman yang belum terlalu memahami aja mungkin ya. Kalau teman-teman yang udah paham pasti tahu lah. Ini bentuk candlestick itu dasarnya ada 2, ada bullish, ada bearish gitu kan, ada close high, close, ada open gitu kan, ada high, ada body, ada low gitu. Ini boleh di screenshot aja karena saya agak ngebut ini biar nggak terlalu memakan waktu.
Nanti kita bahas kalau ada kesempatan lagi lebih detail lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Itulah itu bahas dasar candlesticknya ya. Saya yakin teman-teman kebanyakan mungkin udah tahu. Tapi kalau buat yang belum tahu, minimal tahu bahwa jenis candlestick itu ada dua. Dan ini adalah dasar dari teknik trading harian yang saya gunakan, yaitu rule 3 candle. Karena rule 3 candle harus tahu dulu. Ini open price-nya di level berapa ini ya. Harus tahu, harus bisa membedakan open price dan close price-nya. Jadi hitung awal angkanya itu nanti kita menggunakan open price atau close price gitu. Nah, sekarang kita langsung ke grafik. Ini udah ada mappingnya ya. Chart baru aja mungkin. Forex. Nah, ini template-nya. Jadi rule 3 candle yang akan saya jelaskan. Jadi sebelum saya menjelaskan 3 candle, jadi di sini sebenarnya metode yang saya gunakan itu adalah rule 3 candle dan fundamental. Untuk rule 3 candle itu gampang banget kalau teman-teman udah pernah trading, mempelajari 3 candle ini nggak perlu bikin kelas 10 menit aja pasti paham karena gampang banget gitu. Tapi hasilnya powerful, nanti kita akan lihat di akhir ya. Contohnya kalau misalkan di hari itu, atau gini aja deh, biar kita gampang mengurutkannya ya. Yang pertama, gunakan time frame 1. Yang kedua, munculkan separator hari. Kalau misalkan di Windows, itu Ctrl Y atau Command Y. Nah, seperti ini ya, munculkan separator hari, time frame-nya H1, lalu pair-nya di XAUUSD. Udah itu aja syaratnya. Dan cara menggunakannya, itu gampang banget. Contoh, hari apa ya? Minggu kemarin nggak ada momen kalau nggak salah. Nah ini aja deh, kayaknya ada nih. Atau saya gambarkan aja dulu ya. Nanti kita reviewnya di akhir. Jadi anggaplah, ini lupakan dulu grafiknya. Anggap garis vertikal ini adalah open daily price jam 6 pagi kalau di kita ya, jam 5, jam 6 pagi gitu. Nah, ini kan candle pertama muncul nih. Nah, dan dia belum berbentuk apapun gitu kan. Nah, ini akan menjadi open daily price atau ODP kita singkat selanjutnya. Misalkan kita anggap ODP-nya itu atau open daily price itu kurang lebih di sini. Share screen belum berubah, Coach. Saya share apa? Oh, sorry. Mohon maaf. Aduh. Oke, thank you ya udah dikasih tahu. Nah, saya ulangi. Hapus dulu. Anggap ini adalah open daily price-nya atau awal pembukaan hari. Time frame-nya H1 ya, open daily price berarti jam 6 atau jam 5 pagi di broker di Max. Lalu ini adalah candle pertama. Belum berbentuk apapun, masih seperti ini kurang lebih. Ini akan menjadi acuan, anggaplah open daily price-nya itu di 1982. Nah, tinggal dilihat nanti tuh candle-nya naik atau turun. Ini kegedeannya. Candle-nya naik apa turun gitu kan dari open daily price itu. Pokoknya kalau candle naik minimal 3 poin itu langsung sell, take profit di ODP. Tapi kalau candle turun itu bisa langsung buy, take profit di open daily price. Kayak gitu doang. Tapi gimana kalau misalkan candle pertama dia nggak nyampe 3 poin? Hilangkan dulu. Kok nggak mau ya? Nah, kalau candle pertama turunnya atau naiknya nggak nyampe 3 poin, ini anggap turun lagi turunnya ya. Turunnya nggak nyampe 3 poin, tunggu sampai candle kedua. Tapi ukurnya tetap dari open daily price, dari sini. Nah, kalau misalkan dari sini sampai candle kedua ini nggak nyampe juga 3 poin, dari sini ke sini nggak nyampe 3 poin, tunggu maksimal sampai candle ketiga. Kenapa ini muncul ya? Sebentar ya, kok agak repot ini. Kenapa muncul? Kalau sampai dengan candle ketiga, candle kedua, nah, nggak nyampe juga 3 poin, tunggu candle ketiga gitu. Nah, tapi kalau sampai candle ketiga dia nggak turunnya itu nggak 3 poin, maka nggak ada momen berdasarkan rule 3 candle di hari itu. Begitupun sebaliknya kalau naik, misalkan kalau dari open daily price ini langsung naik, apalagi di candle pertama dia langsung terbang 5 poin, 10 poin, langsung sell aja gitu. Take profit di open daily price. Kalau nggak nyampe 3 poin minimal di candle pertama, tunggu candle kedua.
maksimal sampai ke candle ketiga. Kalau sampai dengan candle ketiga nggak ada 3 poin akumulasi 3 candle ini, artinya nggak ada momen berdasarkan rule 3 candle di hari itu. Gitu doang gitu kan, gampang banget cara tradingnya itu. Jadi ini nggak perlu terlalu lama-lama untuk mempelajarinya. Cuman ada beberapa hal yang kondisional yang harus disesuaikan. Contoh ketika ada news atau misalkan candle pertama udah atau candle kedua misalkan ini anggap baru candle kedua ini udah turunnya udah 5 poin nih gitu kan, berarti udah bisa buy dong, take profit di open daily price, betul. Tapi cek juga price actionnya mendukung tidak, cek juga SNR-nya masih jauh nggak, supportnya masih jauh nggak. Kalau misalkan ini udah ada momen tapi supportnya masih jauh, apalagi candlenya masih kuat-kuat, full body semua candle pertama dan candle keduanya, lebih baik tahan dulu. Nah itulah yang saya lakukan sekarang, sehingga momen atau info-info untuk 3 candle ini nggak terlalu saya share di publik atau di di grup member gitu. Jadi kalau misalkan yang benar-benar fokus di 3 candle ini, biasanya saya maintain secara pribadi. Jadi lebih ke private. Kalau misalkan mau fokus di 3 candle, mau benar-benar buktiin teknik trading 3 candle, itu juga syaratnya nggak boleh ada open posisi berdasarkan signal lain. Jadi dalam artian dengan kata lain, harus ada satu akun yang fresh, yang baru gitu kan, mau fokus di 3 candle atau misalkan mau bikin akun baru untuk fokus di 3 candle boleh, tapi yang pasti akunnya harus terpisah dibandingkan dengan akun untuk yang biasanya, karena 3 candle ini terkadang kita membutuhkan untuk averaging sampai 2 atau 3 kali bahkan tergantung kondisi gitu. Cuman overall semuanya, hampir semua itu balik ke ODP atau hampir semua take profit. Nanti kita lihat resultnya di akhir. Ini 3 candle ini ya. Lalu 3 candle ini lebih ke private aja gitu untuk maintenance-nya aja. Dan buat teman-teman yang mau fokus di 3 candle boleh ya, minimal ya akunnya nggak ada posisi pair lain atau bikin akun baru untuk fokus 3 candle. Gimana caranya? Tinggal hubungi aja ke rekan-rekan kami yang mengundang Bapak Ibu ke live ini gitu kan. Ketika Bapak Ibu mau bikin, oh ya udah saya mau bikin akun baru nih, silakan hubungi aja ke teman-teman advisor kami gitu yang mengundang Bapak Ibu ke sini. Tapi tetap nanti akan saya yang maintenance untuk tradingnya untuk 3 candle. Jadi akan sama-sama bareng-bareng nanti. Kenapa? Karena setiap orang pasti akan berbeda-beda. Oh yang ini balance-nya sekian, saya akan rekomendasikannya jangan dulu. Oh ini balance-nya lebih gede, lotnya kecilin, bisa open langsung sekarang walaupun baru 3 poin atau 5 poin di candle kedua, walaupun masih kenceng ke bawah. Karena ada plan untuk averaging, jadi akan lebih kondisional gitu. Itu yang membuat saya memutuskan untuk lebih di maintain secara personal aja kalau teman-teman ada yang mau fokus atau serius di 3 candle ini. Tapi hasilnya walaupun simple ini tekniknya, sampai dengan saat ini masih saya gunakan dan masih profitable banget gitu untuk 3 candle ini. Nah, itu ya. Jadi contohnya ini saya share lagi screen-nya. Nah, ini ada jurnal trading yang berdasarkan 3 candle. Dalam satu minggu, Senin, Selasa, Rabu ada momentum. Ini ada yang averaging 1 kali. Ini setiap minggu saya share ya untuk untuk jurnalnya. Dan ini benar-benar kita bisa tahu benar ada momennya atau enggak gitu kan. Jadi ini bisa diikuti gitu. Senin ada momen dapat 32 pendek ya, dapatnya 32, Selasanya ada momen, lalu Rabunya ada momen averaging dapatnya hampir 100 pip gitu atau 10 poinan, total seminggu kita dapat 181. Dengan saya penggunaan lot 0,5 sampai dengan 1 lot dapatnya kurang lebih $878 dengan lot 0,5 gitu. Ini juga sama di minggu selanjutnya gitu kan. Nah ini minggu selanjutnya ada lagi ya momentum. Ini hampir full 5 hari, cuman Jumatnya nggak ada momen gitu. Lalu ini signal official kami ya. Nah, signal official kami juga selama sebulan ini baru sekali kemarin ya ada minus tuh. Tapi overall sebenarnya untuk signal pun clear gitu. Kurang lebih seperti itu. Pertama itu untuk 3 candle-nya ya. Minimal kalau teman-teman mau mempelajari lebih dalam tentang 3 candle ini, minimal pahami dulu yang tadi yang saya jelaskan, yaitu tentang candlestick ini. Kalau ini udah paham, udah pasti gampang banget untuk mempelajari 3 candle gitu kan. Tinggal kondisinya aja seperti apa. Ini harus langsung OP kah karena udah memasuki memenuhi syaratnya, atau misalkan tunggu dulu, atau misalkan nanti pasang sell limit aja atau buy limit aja atau gimana. Nah itu lebih kondisional, nanti bisa ngobrol lebih banyak lah gitu. Kita bisa bikin kelas juga untuk khusus 3 candle ini gitu. Tapi kurang lebih ya resultnya sampai dengan hari ini
Bahkan ini sebenarnya baru 3 minggu ya, tapi 3 candle ini sebenarnya dari tahun berapa juga saya udah pakai dan kurang lebih ya sama setiap harinya. Tapi gini, kekurangannya adalah ketika memang marketnya volatilitasnya kecil, range-nya kecil, biasanya momennya juga jarang. Nah itu yang biasanya kesel tuh, bisa pernah 1 minggu full nggak ada momen, ya udah nggak usah OP gitu kan. Nah itu harus sabarnya itu di situ, harus disiplinnya untuk 3 candle ini. Itu untuk 3 candlenya. Jadi 3 candle itu adalah teknik trading yang harian yang saya gunakan. Tapi kalau misalkan contoh, kalau teman-teman yang tadi lihat di grafik, tadi sempat ada mapping ya sebenarnya. Nah ini basicnya saya banget gitu, yaitu swing trade. Tapi ini nggak akan saya jelaskan karena akan terlalu makan waktu dan lebih kompleks gitu. Lalu selanjutnya ada yang namanya fundamental gitu. Untuk fundamental itu adalah metode menganalisa pergerakan harga berdasarkan data-data atau berita-berita yang sedang terjadi saat ini. Jadi kalau misalkan teknikal itu lebih ke statistik atau histori, sedangkan untuk fundamental itu lebih ke berita atau yang lagi happening sekarang. Misalkan contoh, suku bunga naik, misalkan karena suku bunga naik, investor menambah ke interest mereka dan biasanya demand untuk emas atau demand untuk dolar Amerika biasanya meningkat sehingga harga XAUSD turun. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan fundamentality ini sebenarnya lebih saya gunakan untuk melihat arah harga jangka panjang. Saya pernah 3 kali melakukan analisis jangka panjang, itu tahun 2016 atau 17 ketika harga Saudi 1.200, saya forecastkan ke 1.400, yang mana itu adalah harga hayalan dulu tuh, tapi tercapai di 7 bulan kemudian. Lalu ketika harga Saudi 1.600, saya forecastkan ke 1.800, itu tercapai tahun 2019 kalau nggak salah. Lalu terakhir saya membuat forecast SAU bisa turun ke 1976 ya kalau nggak salah, ketika harga Saudi 2000-an gitu, dan itu tercapai sekitar 3-4 bulanan gitu. Itu untuk forecast. Jadi untuk fundamental ini lebih saya gunakan untuk melihat arah harga. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan teknikal kan arah harga itu bisa menggunakan yang namanya trend line, bisa menggunakan yang namanya moving average dengan periode yang besar, mungkin 100, 200, atau misalkan 250 untuk periode di moving average-nya untuk melihat jangka panjangnya. Tapi dengan fundamental ini sebenarnya lebih melihat arah jangka panjang berdasarkan berita. Cuman kekurangannya fundamental ini, kalau kita tidak mempertimbangkan teknikal, biasanya ke floatingnya agak lumayan, karena kan fundamental itu untuk melihat jangka panjang. Jadi bukan fundamental itu, saya punya opini sendiri ya teman-teman, kalau misalkan ada yang tidak setuju nggak apa-apa, tapi opini saya, analisa fundamental itu adalah analisa untuk jangka panjang, bukan buy ketika NFI, bukan buy ketika sell ketika FOMC atau sejenisnya gitu kan. Enggak, buy ketika NFI itu maksudnya malah scalping, itu memanfaatkan reaksi harga. Dan itu bukan teknikal, bukan fundamental, tapi lebih ke sentimen market. Data positif bisa aja terbang, bisa aja terjun. Nah itu kalau fundamental, opini saya pribadi itu adalah melihat berita sekarang, kita kumpulkan, dapatlah sebuah konklusi atau kesimpulan untuk melihat, oh ekonomi Amerika sekarang turun terus berapa kuartal ke belakang. Jadi ada potensi di tahun 2024 kuartal pertama ada kemungkinan untuk hard landing untuk makro ekonomi di Amerika. Itulah fundamental. Jadi kita melihat jangka panjangnya. Kalau saya beda ya, ada trading fundamental, ada trading news. Nah, kalau trading news maksudnya yang tadi, ketika FOMC buy, ketika NFI sell. Nah, itu trading news, manfaatin lonjakan harga atau reaksi pasar ketika perilisan sebuah berita. Kalau saya lebih ke trading fundamental, bukan ke trading news gitu. Nah itu ya fundamental tuh. Jadi banyak faktornya juga yang bisa mempengaruhi data fundamental. Cuman ada 2 jenis data yang saya klasifikasikan. Yang pertama adalah data yang terjadwal, yang ada di kalender ekonomi, kayak pidatonya presiden, pidatonya chairman Federal Reserve gitu kan, atau perilisan suku bunga, atau misalkan perilisan data pengangguran dan yang lainnya. Itu data yang terjadwal di kalender ekonomi. Nah satu lagi adalah data yang tidak terjadwal. Contohnya adalah major force, bencana alam, atau misalkan yang sekarang lagi happening itu adalah konflik, kayak kemarin pernah kejadian tuh Rusia Ukraine, geopolitik itu masuknya ya. Tapi kan itu nggak ada di jadwal kalender ekonomi gitu kan. Atau yang sekarang yang terbaru konflik Hamas sama Israel gitu kan.
Itu bisa kita ikuti. Nah, contohnya, misalkan saya menganalisa konflik ini. Sebenarnya kalau kita lihat dulu background-nya, untuk konflik ini atau geopolitik ini sebenarnya dari dulu juga udah 40 tahunan juga emang udah rame, penindasan juga dari dulu emang udah ada. Cuman sekarang itu menjadi sangat sensitif terhadap pergerakan harga di market forex karena banyak negara besar yang masuk. Amerika misalkan dia masuk, walaupun sekarang lagi teteran ya gitu kan. Di sisi Palestina gitu kan ada Rusia, Yaman, Irak, ada Cina, ada Korut, ada banyak lah negara-negara Arab juga udah mulai bikin aliansi untuk membela Palestina, tapi nggak berani langsung turun tangan karena Amerika masih ngagukin istilahnya, karena Amerika itu sebenarnya udah nggak powerful dulu gitu kan, tapi tetap mau terlihat powerful gitu. Nah, ya contoh kemarin kan selama masa pandemi COVID itu Amerika kelebihan printing money, print uang untuk menanggulangi COVID sebesar 34 triliun dollars ya kurang lebih. Dan itu jadi PR yang bikin inflasi pernah melonjak sampai ke 11% dan sekarang lagi ditekan kan. Nah, cara neken dia inflasinya targetnya kan 2% tuh, cuman sekarang masih 3%. Itu adalah dengan naikin terus suku bunga gitu kan. Memang bisa menekan inflasi, tapi banyak sektor yang bakal kena. Salah satunya adalah sektor perbankan. Itu udah kena, ada 2 bank kemarin yang udah kolaps dan ada 154 bankan lagi sekitaran itu yang di waiting listnya gitu. Nah, intinya konflik ini akan terus memberikan dampak terhadap pergerakan market forex dan ini tidak akan selesai dalam waktu dekat karena semakin banyak negara yang masuk gitu kan. Sekarang 2 mothership-nya US udah di Laut Mediterania. 5 kapal perangnya China juga udah semakin merapat. Ini akan semakin ramai dan dampaknya akan semakin jangka panjang. Walaupun sebenarnya kita lihat dulu background-nya ya, background di Palestina itu sebenarnya ada 2 kubu, ada kubunya Hamas, ada kubunya Al-Fatih gitu kan, dari dulu juga emang ada seperti itu. Cuman bedanya kalau Al-Fatih itu lebih ke jalur diplomatik senangnya, kalau Hamas itu lebih ke combat war atau misalkan dia langsung ya udah baku hantam aja gitu kan kalau Hamas itu. Nah, bahkan sering konflik ya antara Hamas sama Al-Fatih juga walaupun tujuannya sama untuk merdekakan Palestina. Nah, Hamas pun belum turun sekarang gitu. Tapi kalau sampai dengan Hamas turun, maka ada kemungkinan ini konfliknya akan semakin besar lagi. Bahkan kemungkinan banyak rudal lagi yang ditembakkan gitu. Itu sih. Cuman intinya ada konflik ini yang akan berpotensi untuk menggerakkan harga, bukan menggerakkannya, yang berpotensi untuk memberikan intervensi terhadap pergerakan harga, baik itu XAUSD, EURUSD ataupun yang lainnya, khususnya yang berpasangan dengan dolar Amerika, karena dolar Amerika itu selalu sensitif terhadap isu-isu geopolitik ataupun hal semacam ini, karena ya walaupun udah bukan faktanya lagi, tapi masih dipercaya bahwa dolar Amerika itu digunakan kurang lebih sekitar 80% untuk melakukan transaksi di seluruh dunia. Walaupun sekarang negara-negara itu udah sekarang saya aja kalau misalkan jalan-jalan ke daerah Asia Tenggara aja itu udah bisa pakai rupiah, banyak yang udah menerima gitu kan, apalagi kayak sekarang Rusia juga nerima untuk pembelian gas alamnya itu pakai rubel gitu kan, yang dulu tuh nggak bisa. Dulu Cina pernah mau beli minyak ke Arab pakai yuan, dihargain lebih mahal tapi ditolak karena negara Arab masih lebih milih harus pakai dolar dulu, katanya harus tuker dulu. Nah sekarang udah enggak, bahkan sekarang kan apalagi tambah udah ada BRICS tuh, BRICS juga apa ya, itu bakal jadi equilibrium powernya di dunia politik atau bahkan di dunia global ya, secara global maksudnya gitu. Karena mereka pun sekarang lagi berencana membuat yang namanya mata uangnya sendiri. Kalau itu udah terjadi, dolar Amerika itu saya udah ngegamarin sih bakal selemah apa. Cuman itu kan masih jauh gitu kan. 2-3 tahunan lagi baru kelihatan nanti arahnya. Cuman intinya seperti itu. Dan untuk sekarang penguatan dolar walaupun di time frame H1 udah valid, ada low, ada high, ada high, ada low, ada lower high, ada lower low, dan cenderung membentuk lower atau trennya turun dengan kata lain, tetap penurunan atau penguatan dolar Amerika itu bukan untuk jangka panjang. Hati-hati di tahun 2024 setelah fase koreksi bearish korektifnya di time frame D1 atau weekly selesai, XAUSD ya yang saya maksud, itu bisa kembali pullback untuk melanjutkan kenaikannya untuk emas. Emas itu kalau kenaikannya nggak ada atapnya, tapi kalau penurunannya banyak dasarnya.
Jadi kalau misalkan mau trading enak sebenarnya modalnya gedein, buy aja di emas, cari level terbaik. Itu udah enak banget gitu. Kurang lebih seperti itu gambaran untuk market saat ini, dan kurang lebih penjelasan juga fundamental, teknik untuk trading hariannya 3 candle, karena saya barusan lihat di poster judulnya saya itu 3 candle dan fundamental, makanya saya jelasin dulu 3 candle lalu fundamental gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, tidak bermaksud untuk menggurui, tapi semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat teman-teman, dan menambah wawasannya juga gitu kan. Kalau ada yang kurang boleh di kolom komentar, nanti kita discuss, ngobrol lebih banyak lagi. Itu aja kurang lebih dari saya, semoga bermanfaat. Dan untuk materi selanjutnya akan disambung dengan Master Abdul Kamim nih, master yang paling apa ya, paling berilmu, paling keren. Mana cuman belum muncul nih, mana Pak Abdul? Halo, tidur kah? Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Pak. Nah, Oke, gimana suara saya udah terterima dengan jernih ya? udah Pak, merdu banget Pak. Keren. Oke, siap. Seperti itu Pak, silakan dilanjut untuk Oke. materinya. Sekian dari saya, terima kasih. Bisa di close dulu view-nya, Pak Sam. Oke, terima kasih Pak Sam yang sudah Master Sam nih ya, yang cukup berpengalaman di bidang fundamental nih. Oke, saya lanjutkan. Tadi sudah salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Sudah lama saya nggak ngikutin edukasi secara ini nih. Kebetulan ini 3 master nih. Satu biarpun muda, Master Widi dari Jogja. Biarpun kelihatan muda tapi luar biasa ilmunya. Dan satu lagi tadi Master Sam ya. Itu adalah ahli fundamental, spesialis fundamental. Tetapi di satu sisi juga teknikal juga oke. Nggak begitu banyak yang perlu saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini sebagai tambahan ya, karena sesuai dengan materi yang disampaikan malam ini, yaitu profit itu mudah ya. Suaranya kedengar ya Pak Sam, Pak Widi? Ada Pak, ada. Oke. Aman Pak, aman. Saya langsung aja ya. Sebelum saya mulai dengan materi yang saya sampaikan, kebetulan ini tadi Master Widi juga sudah menyampaikan secara teknikal juga, tapi yang dibahas adalah 5 hal sebelum trading. Ini penting sekali buat para pemula ataupun yang sudah lama trading tapi sebenarnya masih bingung bagaimana sih trading itu yang mudah, ya kan? Ya, tadi udah dijelaskan secara detail bahwa 5 hal tersebut Master Widi, yaitu 1, trading. Trading itu harus ada setup-nya. Yang kedua adalah pemicu trading bagaimana, ya kan? Terus menentukan stop loss, menentukan TP maupun risk and reward. Dan itu sama ya, istilahnya sepemahaman dengan saya juga ya, bahwa banyak orang bisa trading tapi rata-rata para trader itu nggak bisa menentukan kapan masuknya market yang tepat. Yang kedua, dia tidak bisa menentukan di mana sih target profit yang maksimal. Yang ketiga adalah di mana risiko yang seminim mungkin. Itu yang sering terjadi. Yang tadi sudah dibahas oleh Master Widi dan disambung oleh Master Sam. Di mana tadi juga ada beberapa yang disampaikan, baik dari teknikal, yaitu tentang teknik 3 candle. Saya kira sudah teruji ya, Master Sam juga. Dan juga menyampaikan masalah program edukasi di Didimek yang terstruktur. Dan ini sangat luar biasa. Dan ini adalah kesempatan buat siapapun yang ingin sukses di dunia trading, karena pada prinsipnya trading itu modalnya 2 ya, yaitu dana dan ilmu. Kebanyakan saat ini yang saya perhatikan, orang itu punya dana tetapi tidak dibarengi ilmu. Akhirnya apa? Ya dana berapapun akan habis kalau menurut saya ya, pengalaman saya. Karena apa? Keilmuan kurang. Nah, ini kesempatan yang cukup baik sekali buat para yang trading sudah lama nggak tumbuh ya, maupun yang para pemula, yaitu Didimek menyediakan suatu edukasi yang terstruktur. Tadi sudah sampaikan oleh Master Sam, dan juga tadi dibahas masalah fundamental ya. Jadi di samping teknikal juga ada fundamental, yang dimana fundamental menyangkut dari sentimen market ya, terus geopolitik yang saat ini juga lagi rame, yaitu masalah di Timur Tengah, Palestina. Nah, untuk melengkapi dari 2 hal tadi yang disampaikan oleh Master Widi dan Master Sam, saya hanya menambahkan secara psikologi ya. Jadi sebelumnya saya share dulu ya, biar kita enak
Oke, sudah kebaca ya, Aman, Mas Pak. Azam? Aman, aman. Aman ya? Aman-aman, Oke. Pak. Oke, trading itu mudah ya. Betul ya, trading itu mudah. Kebaca ya. Jadi pada prinsipnya gini, trading itu mudah apabila kita tahu ilmunya. Ya, intinya di situ. Jadi orang mengatakan trading itu susah, iya benar, tapi tidak. Trading itu mudah, benar juga. Yang membedakan cuma satu, keilmuan yang kita miliki. Makanya suatu kesempatan yang cukup besar bagi para trader pemula maupun yang sudah tidak memanfaatkan yang sudah disediakan oleh Didimek ya, di mana Didimek menyediakan edukasi yang cukup lengkap. Ini bisa dimanfaatkan agar kita bisa menciptakan seorang trader dan bisa menjadi trader yang boleh dikatakan profit secara konsisten. Dan mengapa trading itu memang mudah? Iya, karena ilmunya sudah kita dapatkan. Lanjut ya. Oke. Kunci sukses trading. Ini saya juga yang istilahnya saya menyampaikan dari pengalaman yang sudah ya, bahwa ini ada nih menurut Alexander Elder, kunci sukses trading itu meliputi 3 hal. Jadi Alexander Elder itu adalah seorang, boleh dikatakan orang kalau trader pasti Siapa nggak itu, tahu. Pak? Orang kalau di dunia trading pasti nggak akan lupa siapa sih Alexander Elder. Ini sokoh dendengkot dari seorang trader yang sukses, ya kan? Nanti bisa pembahasan nanti sendiri karena panjang sekali ceritanya, sehingga dia bisa membuat dirinya menjadi seorang trader yang sukses ya. Ini sejarah nanti ya. Tapi saya membahasnya malah dari sisi psikologinya, bahwa kunci trading itu adalah 3, minds, methods, dan money. Nah, di antara hal tersebut kalau kita pilih, ingat nih buat para bapak, ibu, teman-teman trader semua, bahwa di semua hal tersebut ya, bahwa emosi itu mewakili dari 80% dari seorang trader. Artinya apa? Bukan berarti metode tidak penting ya. Metode itu sebenarnya mewakili 20%, di mana metode itu sebenarnya methods ya, itu adalah meliputi strategi, sistem trading ya, money management atau risk and reward tadi disampaikan. Artinya apa? Sehebat apapun suatu teknik, sehebat apapun suatu sistem trading, kalau kita tidak diimbangi dengan ya psikologi terutama emosi, akan berantakan semua. Makanya ini penting ya, biarpun kelihatannya wah psikologi memang apa iya betul, tapi kenyataannya seperti itu. Nah, nanti kita sedikit uraikan dikit-dikit biar kita bisa menambah ilmu agar nantinya ke depan kita trading itu menjadi enjoy, menjadi nyaman, aman. Jangan sampai kita trading itu boleh dikatakan nggak aman, nggak nyaman, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Kenapa? Ya psikologi kita terganggu ketika harga tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul ya, Master Sam ya? Betul, Pak. Setuju. Iya, kan banyak juga ngalami. Jadi manusia itu kan kadang bingung, harga naik tapi dia ngambil posisi sell, ya kan? Ketika harga turun, dia ngambil posisi buy. Nah, secara teknikal sudah sesuai. Kenapa kok ketika harga tidak sesuai dengan ini, yang larinya apa? Ke psikologi kita, ke emosi pada diri kita. Makanya memanage suatu emosi itu sangat penting sekali. Lanjut. Nah, ini agak ekstrim ya. Trading yang sempurna adalah trading tanpa melibatkan emosi. Dan ingat, trading tanpa emosi sama dengan sulit. Ya, artinya apa? Kita tidak bisa mengabaikan dari suatu emosi, karena apapun kita itu adalah manusia biasa, tak luput dari apa yang disebut dengan emosi, ya kan? Psikologi. Artinya sudah pembawaan. Hanya saja kita tidak bisa menghilangkan namanya itu emosi. Yang bisa adalah bagaimana memanage suatu emosinya tersebut agar bisa terkendali. Intinya di situ, ya. Naik dikit, kita ngambil posisi sell. Ternyata harga turun-turun, emosinya muncul. Nah, itulah yang susahnya adalah mengendalikan. Kalau kita sudah tahu tekniknya, kita tahu ilmunya, saya kira emosi kita akan tenang. Karena ada prinsip setinggi-tinggi pun harga naik pasti akan turun. Ya Pak Sam ya? Setuju, Pak. Oke. Kita lanjut dulu. Jadi yang udah dulu. Kita juga sambil ngopi boleh ya? Santai aja. Boleh.
Hmm. Yang perlu kita ingat sebelum kita masuk market, ya, kita istilah ilustrasinya bahwa pasar itu adalah sebuah lingkungan yang cukup keras, yang tidak mengenal belas kasihan, layaknya sebuah peperangan. Jika kita ingin untung, persiapkan mental dan strategi yang situ. Ya. Artinya apa? Dunia trading itu kejam, iya kejam. Ya kan? Seperti peperangan, artinya ada yang orang tewas, ada yang luka, ya kan? Dalam hal ini tewas dalam pengertian MC-nya nggak? Tewas artinya berdarah-darah, itu hal yang wajar. Karena apa? Strateginya nggak dipersiapkan secara matang. Nah, inilah yang akan menguji diri kita untuk bagaimana menghadapi sebuah kondisi seperti itu. Sebuah lingkungan yang keras. Karena apa? Namanya trading, itu nggak bisa kita ikutin, boleh dikali nih. Harga kalau sudah kita mengambil posisi beli, misalkan contoh, ternyata harga turun. Kalau memang waktunya turun, ya tetap turun. Apapun yang kita lakukan, kalau sudah turun, kalau kita nggak tahu kenapa turunnya, kenapa penyebabnya, kita akan menimbulkan suatu emosi yang cukup tinggi. Ya, emosi dalam ini adalah emosi marah kita. Kadang-kadang kita menyalahkan broker, kadang-kadang kita menyalahkan teknik. Itu sebenarnya yang salah bukan broker atau teknik, bukan, tapi kesalahan ada pada diri kita sendiri. Kita tidak siap menghadapi hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, makanya itu kita harus persiapkan bagaimana sih mensiapkan agar nantinya kita segala kondisi apapun, ya harga mau naik, mau turun, kalau kita ilmunya sudah tahu, itu dengan enjoy. Itu penting sekali, karena saya lihat itu rata-rata 95 atau 90% orang loss bukan berarti nggak paham. Orang loss bukan berarti dia nggak ngerti, tapi dia punya kemampuan, tetapi tidak hati-hati. Nah, tidak hati-hati itu hubungannya dengan apa? Ya psikologi kita. Kita ketika menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan kita inginkan, kadang akan mengaduk-ngaduk psikologi emosi kita. Ini yang berat dalam dunia trading kalau kita tidak bisa memanagenya. Lanjut. Oke, tadi juga sempat disentil sedikit oleh Master Sam ya. Sebenarnya trading yang benar itu yang bagaimana sih? Trading yang benar itu dan baik itu bukan berapa besar yang kita dapatkan dalam setiap transaksi, tetapi seberapa konsistensi kita dalam jumlah transaksi dalam waktu tertentu. Ya, ini penting. Maksudnya apa? Terkadang kan kita gini, kita karena diliputi oleh emosi yang cukup tinggi, terkadang sifat manusia yang normal sebenarnya yaitu tamak, rakus tanpa kita kendalikan, itu yang membuat trading itu jadi berantakan. Contohnya misalkan dalam satu hari, kalau kita bicara masalah target, wah satu hari saya harus dapat 5%. Nah, itu secara hitung-hitungan matematis, secara hitung-hitungan trading, secara hitung-hitungan bisnis sangat-sangat besar, dan itu bisa berbahaya kalau kita tidak bisa menentukan bagaimana risk and reward-nya tadi. Contoh sederhananya, mungkin target lebih kecil, ya kan? Itu secara psikologi akan membantu kita dalam setiap transaksi bisa lebih maksimal. Karena ini bisnis, ya kan? Jangan diperlakukan secara gambler ya. Kalau ini bisnis, trading akan jalan. Tapi kalau gambler ada dua kemungkinan, untung besar atau habis juga, kan seperti itu. Nah, ini yang harus teman-teman semua pahami. Artinya trading, ya, itu adalah bukan seberapa besar yang kita dapatkan, tapi seberapa konsisten kita dalam jumlah melakukan transaksi dalam waktu tertentu. Konsisten di sini adalah kita punya sistem trading, ya, sistem trading yang harus kita pertahankan. Jika sistem trading itu secara histori setelah kita backtest, jadi mempunyai potensi untuk profit minimal tingkat false-nya kurang dari 30%, itu pertahankan. Bukan berarti trading harus 100% akan profit terus. Kok kecil kemungkinan seperti itu, ya kan? Artinya untung dan rugi ini bisnis pasti selalu ada. Kalau untung terus, saya kira kok belum lihat saya sampai saat ini. Tetapi yang paling utama adalah dalam jumlah waktu, misalkan, wah hari ini saya untung, besok rugi. Tapi yang pasti setiap bulan itu akun itu tumbuh.
Nah, tumbuh itu bisa terjadi kalau psikologi kita itu tenang dalam menghadapi apapun. Jangan sampai, wah hari ini euforia nih, saya dapat nih 10%. Oke, tetapi emosinya nggak tertahan. Ini harus dapat lagi, saya bisa harus 15%. Nah, itu udah melebihi ekspektasi yang ada, ujung-ujungnya yang 10% hilang, karena transaksi yang selanjutnya justru hilang, jadi minus 15%, artinya jadi justru untung nggak, minus iya. Jadi benar yang dikatakan Pak Sam juga ya, sering ditanya. Trading itu yang nyaman gimana sih Pak Abdul? Mudah sebenarnya. Kalau misalkan kita punya modal 100 juta, ini sederhana aja, target 50% itu berat sekali. Betul ya Pak Sam ya? Jadi betul. kalau punya berapapun nilainya, kalau kita target sebulan 50%, itu berat sekali. Contohnya satu sederhana, modal 100 juta, saya punya target 50% sebulan. Bisa ya, bisa juga enggak. Tetapi secara psikologi itu sangat berat. Coba bandingkan target 50% lebih mudah mana dari target 5%. Saya kira jawabannya semua sama, sepakat bahwa target sebulan 50%, 5% jauh lebih mudah daripada target 50%. Kenapa? Kalau 50%, ya detak jantung kita juga akan berdetak dengan kenceng, ya kan? Tapi kalau 5%, mungkin makan kita juga enak, tidurnya ya, dan saya yakin akun juga akan tumbuh. Bagaimana bisa saya mendapatkan 5% tapi nilainya sama dengan target 50%? Mudah. Kalau saya ya. Prinsipnya satu. Target kecilin, modal gedein. Hasilnya akan maksimal. Itulah bisnis. Jadi modal gedein, artinya gini. Kalau contoh sederhana, ya tinggal rasio tertentu ya modalnya. Kalau 50% dari 100, berarti 50 juta dong sebulan. Saya pengen 50 juta, tapi saya agak ringan tiap bulannya. Berapa? Ya modalnya harus 1 miliar, kan seperti itu. 5% dari 1 miliar 50 juta. Sama nilainya. Tetapi secara psikologi, kita transaksi akan nyaman dan tenang. Artinya, modal gedein, target kecilin. Insya Allah pasti akan tumbuh dengan santai. Klik sambil merem juga bisa, kan seperti itu ya Pak Sam ya. Nggak usah analisa ya, tapi kita nyaman gitu loh, nyaman dari itu. Waduh, itu kan nggak unik. Iya, karena sifat manusia yang serakah itu akan selalu menghantui dalam kelemahan di dunia trading ini. Kelemahan itulah yang sering terjadi. Dan kita jangan sampai lemah, kita harus pinter kan gitu. Karena contohnya sederhana aja. Ini pengalaman yang saya temui. Ya, pengalaman yang saya temui adalah rata-rata orang yang depo sedikit-sedikit tiap hari habis saja. Artinya bukan profit konsistennya, tapi adalah depo yang konsisten. Widinnya enggak. Coba yang gede sekalian target kecil, awet saya kira kan seperti itu. Lanjut. Nah, bagaimana sih kita menjadi pemenang solo trader? Ya kan satu. Tadi juga sudah sempat dibahas juga ya, menempatkan modal yang sesuai. Yang salah satu tadi targetnya. Kalau misalkan dana kita kecil ya target jangan gede-gede gitu. Berat nanti. Kenapa? Ya tadi kita akan diforsir pemikiran kita, otak kita untuk berpikir supaya hasil yang cukup maksimal, di mana modalnya minimal. Itu berat sekali. Boleh dikatakan makan jadi nggak enak, tidur nggak nyenyak, mimpi pun akan mimpi buruk. Kan seperti itu. Itu sering terjadi, ya kan? Kenapa? Harga bergerak sedikit aja, saya kira sudah nggak tenang itu, deg-degan jantung sudah beda. Jadi kalau di rumah sakit kelihatan orang yang floating sama enggak juga akan kelihatan kan seperti itu. Detaknya udah grafiknya juga akan berbeda sekali. Wah ini floating panjang kayaknya kan seperti itu. Dan sifat manusia selalu umum. Dia pengen untung besar, ya kan, nggak mau rugi. Tapi apa yang terjadi? Yang dilakukan adalah ketika untung sedikit sudah diambil, rugi besar ditahan. Nah, ini pengen trading sukses, tapi yang dilakukan adalah trading yang tidak sukses. Nah, apa yang menyebabkan itu? Karena dia tidak punya sistem trading yang baik, ya kan? Strategi yang baik. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia tidak tahu ilmunya, tidak mau belajar, maunya hanya minta aja suapin terus, sinyal terus kan seperti itu. Nah, sinyal loh. Itu tapi sinyalnya bagus loh Pak Abdul. Ya bagus, tetapi karena apa? Psikologi kita yang mempengaruhi. Sinyal pertama tadi profit loh, ya lotnya 5% loh, oke, nurut. Biasa seperti itu kalau yang follower ya, pengalaman saya. Yang kedua, lotnya tetap sama. Nah, yang ketiga, profit terus. Yang keempat,
Dia merasa udah serakah dan tamaknya muncul, yang seharusnya lotnya 0,5, 0,5 profit terus dihantam lah. Pasti yang keempat profit lagi nih, dihantam 2 lot, 2 salam lah yang tiga kali transaksi itu. Hasil akhir yang ngasih sinyal profit, tapi yang menerima sinyal kok hancur. Nah, rata-rata dia senyumnya cuma asem. Kenapa? Ya kesalahan yang terjadi pada diri sendiri, tidak konsisten, tidak disiplin. Oke, itu penempatan nih. Tadi juga dibahas toleransi risiko kecil untuk menghasilkan reward yang jauh lebih besar. Jadi setiap kita transaksi sistem trading kita udah punya, maka toleransi risiko itu harus kecil daripada reward yang kita targetkan. Jangan kebalik. Banyak orang enak targetnya kecil aja biar cepat tersentuh, risikonya besar. Tapi kenyataannya apa? Yang kesentuh kok yang risikonya aja. Kan seperti itu. Nah, yang selanjutnya sering terjadi ketika kita sudah menempatkan suatu risiko yang lebih kecil, katakanlah untuk goal ya, untuk XAU. Target profit 5 poin, risiko 3 poin. Kalau sistem tradingnya, kalau strategi tradingnya udah benar, dia harus konsisten. Setiap transaksi seperti itu, jangan dibalik. Ketika dia targetnya harusnya 5 poin, 1 poin udah diambil. Risiko 3 poin, ditahan terus. Turun lagi, tahan terus. Itulah yang membuat kenapa trader banyak yang hancur kan seperti itu. Dia tidak disiplin pada dirinya sendiri. Karena kunci dalam setiap trading adalah disiplin pada diri sendiri sesuai dengan sistem trading yang kita yakini tadi. Nah, selanjutnya ketiga adalah entry market pada saat pasar benar-benar memberi peluang. Ya. Benar-benar membeli peluang. Kalau di Master BD tadi dijelasin di poin 2 kalau nggak salah, pemicu trading. Pemicu trading sama dengan entry market pada saat benar-benar memberi peluang. Kalau nggak ada peluang nggak usah masuk. Artinya kan momen itu kita masuk market ketika momen ada. Jangan pernah masuk market kita menciptakan momen sendiri. Yang banyak yang saya temuin adalah rata-rata menciptakan momen sendiri, itu yang repot. Seakan market milik sendiri, itu yang salah. Makanya itu harus betul-betul diubah kalau pengen trading yang nyaman. Oke. Kelola transaksi yang profesional, itu menyangkut yang di atas tadi, penempatan modal, ya risiko, jadi harus imbang. Nah, selanjutnya adalah, ini tadi, kontrol emosi. Semua itu tolak ukurnya jadi emosi yang harus kita lakukan. Kadang-kadang kan kita gini, kita sudah tahu arah marketnya tidak sesuai dan stop loss sudah tempatkan. Tetapi digeser lagi. Akhirnya begitu sudah parah, akhirnya akan dugem. Tahu nggak dugem itu? Duduk gemetar. Artinya apa? Karena posisi harga tidak sesuai dengan yang diyakini. Jadi dugem bukan berarti negatif ya. Nah, Pak Sam, ya. Jadi dugem itu duduk gemetar. Keringetan biar ruangannya ber-AC. Kenapa? Ya dia tidak disiplin. Ya kan? Karena trading itu simpelnya kan harus sadis. Kata Pak Sam juga gitu, sadis. Sadis itu apa? Sabar dan disiplin. Sabar menunggu momen yang tepat. Seperti saya sampaikan Master Widi tadi. Disiplin penggunaan lot. Cuma itu aja. Nah, kalau dua-duanya itu dilanggar, mana yang mau didapatkan untuk profit? Itu yang kecil kemungkinan untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal. Nah, hal itu terjadi karena kontrol emosi yang kurang bagus. Oke. Miliki trading plan. Artinya punya perencanaan, jangan sampai kita udah punya trading plan di tengah jalan diubah. Itu sering terjadi. Stop loss sudah poin, begitu di jalan udah jadi 5 poin. Masih kayaknya mau balik lagi nih, diundur lagi daripada kena SL 10 poin. Nggak balik-balik kan gitu. Begitu udah margin levelnya udah kecil, bingung cut loss, harga balik. Ya, nyalain market, nyalain broker, nyalain mentor, kan seperti itu yang terjadi. Betul ya Pak Sam ya? Iya, kan itu yang terjadi itu. Padahal diri sendiri, makanya belajar itu adalah mengendalikan diri kita sendiri itu. Oke, fokus pada trading plan. Nah, ketika kita sudah punya trading plan, ya harus fokus itu, nggak usah berubah-ubah. Kita punya trading plan udah jelas nih. Tingkat fastnya berapa? 30%. Oh iya, berarti sebulan dapat berapa? 5%. Tapi udah konsisten. Ada temen itu punya sistem trading bagus nih, 15%. Tapi dia mengabaikan apa yang sudah dimiliki yang 5% tadi. Akhirnya 15% bukan tambah untung naik, tapi tambah turun. Malah minus. Karena apa? Dia harus mulai belajar dari awal lagi. Seharusnya kalau ketika ada suatu
trading plan yang lebih bagus adalah melengkapi apa yang sudah dimiliki. Jangan mengubah. Yang sering terjadi adalah mengubah. Udah lama trading tapi tetap aja nggak maksimal. Kenapa? Ada si A punya trading bagus, diikutin dari nol lagi. Lah dia sudah mengembangkan itu terus-menerus, menambahi sistem trading yang sudah ada. Kita mulai nol lagi seperti itu. Kapan akan jadi mandiri? Kan itu yang sering terjadi seperti itu, pengalaman yang saya temui kan itu. Oke, selanjutnya adalah memiliki sistem trading jelas. Artinya semua, kalau ditanya sistem tradingnya Pak Sam ini bagus, masih trading bagus. Hanya saja kita juga harus benar-benar mempelajari role-nya. Kalau kita mempelajari role-nya dengan baik, hasilnya juga akan bagus. Jangan dicampur-campur kan gitu. Sekarang belajar sama Pak Sam sekali, nanti belajar lagi pindah lagi, tapi semua dicampur adukkan tanpa membaca role tradingnya yang sesuai, yang tidak sesuai dengan role yang sudah yang dimiliki oleh para mentor, ya hasilnya saya yakin juga akan kebalikan kan gitu. Semua trading system itu bagus, yang penting nyaman buat kita. Sama kalau sistem trading juga sama dengan baju. Pak Sam maaf nih, lebih gendut saya loh daripada Pak Sam. Ya kan? Artinya apa? Wah, punya Pak Abdul ini bagus ini bajunya ini. Tapi sebagus apapun yang saya pakai, dipakai Master Sam juga akan kedodoran, kan seperti itu. Maka harus disesuaikan. Oh, bajunya dipotong, dikecilin, jadi enak dipakai. Sama dengan sistem trading juga seperti itu. Kita punya sistem trading bagus, cocok nggak? Kita pakai dulu kan gitu. Oh ya cocok, baru. Apa yang kurang kita tambahin, apa yang lebih kita pertahankan. Itu baru namanya kita belajar untuk memperbaiki suatu sistem trading. Bukan apa yang sudah dikeluarkan langsung pakai aja. Ujung-ujungnya ya wassalam kan gitu. Oke. Terakhir pasti ini harus disiplin sesuai dengan trading plan. Oke. Jadi dari kesimpulan yang tadi sama juga ya, saya juga menyimpulkan dari teknik dari Master Sam juga, dari Master Widi. Pada prinsipnya yang pertama adalah alasan kita untuk melakukan suatu transaksi. Ya. Jadi jelas. Jadi kita harus punya namanya journal trading. Journal trading itu adalah laporan. Journal trading itu sama dengan rapot. Jadi kita tahu hasil rapot itu dari journal trading. Kita tahu dari hasil trading itu evaluasinya dari journal trading. Nggak usah gede-gede, yang penting ada laporan. Sama, ini bisnis loh. Kalau kita trading nggak ada laporan, hanya tiap hari transaksi buy sell. Besok lagi buy sell, tapi kita tidak akan pernah evaluasi sampai kapanpun akan seperti itu. Ya. Jadi journal trading meliputi yang pertama adalah alasan kita melakukan transaksi. Yang kedua adalah setiap akhir transaksi kita evaluasi. Nah, dari dua hal, awal dan akhir, baru kita pelajari apa kekurangannya kita perbaiki, mana yang bagus kita pertahankan. Oke, nah mungkin itu yang saya sampaikan tambahan buat Master Sam juga Master Widi. Nanti kita bisa sharing-sharing ya. Kalau nggak sempat di sini nanti bisa juga di ini ya, istilahnya di chat juga boleh ya. Kami juga nanti di akhir juga kita tunjukkan sharing-sharingnya untuk ini ya. Terima kasih Master Sam dan Master Widi. Mungkin dibantu untuk ini kan. Oh, luar biasa ya untuk pemaparan materi-materinya, dan ini udah ada beberapa rekan-rekan kita yang udah bertanya di kolom komentar ya. Jadi kita sekarang di akhir sesi kita akan discuss sama teman-teman yang peserta Zoom hari ini berarti ya. Boleh Master Widi ini ya dicek dari yang paling atas. Oke, siap ya. Jadi teman-teman yang mau bertanya, yang mau sharing juga boleh ya, atau yang mau konsultasi sekalian pun boleh ya, dipersilahkan. Mau di kolom chat juga boleh, atau misalkan pengen lebih spesifikasinya, pengen open mic juga dan pengen open cam juga boleh ya, boleh banget pokoknya. Kayak gitu. Dan di sini udah ada beberapa yang udah bertanya ya di kolom chat. Pak Dimas, boleh minta buku modulnya ini e-book Kak? Boleh ya, nanti Pak Dimas bisa tanyakan ke teman-teman trading advisor-nya masing-masing. Lalu
Dimas lagi masih dari Pak Dimas. Berarti open posisinya counter trend ya Kak. Ini tadi metode yang mana ya? Boleh diperinci lagi mungkin untuk pertanyaannya Pak Dimas. Buat Pak Dimas ya, tadi Pak Master Widi ya. Oh iya. Jadi itu melawan arus. Nah, 3 candle itu pemahaman saya ya, sesuai dengan yang Master Sam. Ya. Artinya harga masih konsolidasi pagi, ya, bukan counter, artinya melawan arus tidak. Dalam posisi masih konsolidasi, harga itu adalah pembentukan harga. Artinya ada kesempatan ketika harga masih belum 100%, itulah potensi yang kita bisa ambil kalau yang saya tangkap ya, Master Sam ya. Iya, Artinya betul. jangan sampai Jadi ada news kita 3 candle, yang dimaksud ini adalah waktu pembukaan market, bukan di 3 candle di luar waktu itu. Jadi iya, momen betul. itu namanya. Jadi Makanya kalau trading itu memanfaatkan ini sih sebetulnya, memanfaatkan volatilitas harga. Jadi ini kita gunakan di time frame H1 kan sebetulnya. Coba teman-teman perhatikan deh satu hal yang hampir semua candle punya, yaitu shadow atau ekor. Nah, logikanya adalah kalau di open daily price harga belum apa-apa langsung naik, kalau kita lihat di time frame daily, artinya dia belum punya ekor di bawah. Jadi kalau misalkan dari open daily price terus naik, nah biasanya entah malam atau sore atau mungkin berapa jam kemudian dia balik. Nah yang naiknya itu jadi shadow, dan itulah profit kita sebenarnya. Itu sebenarnya logika dari 3 candle tuh. Tapi tidak terlalu harus mengikuti arah tren. Jadi walaupun dalam tren naik bisa aja momennya itu sell kalau misalkan momen 3 candlenya sell gitu. Jadi bukan lebih ke price actionnya, itu lebih ke volatilitas harga harian gitu. Pak Dimas ya tadi. Ya, betul. Itu mungkin ya untuk jawabannya, semoga terjawab dan semoga bermanfaat. Boleh dilanjut lagi, di sini ada Pak Ridwan Wahyu. Pertanyaannya, permisi mau tanya, kalau acuan fundamental dalam trading secara lebih sederhana berarti apa aja ya? Terima kasih sebelumnya. Acuan fundamental sebenarnya data fundamental itu apapun yang lagi happening saat ini yang berpotensi berpengaruh terhadap perekonomian, baik itu domestik Amerika atau negara-negara besar ataupun perekonomian secara global, itulah data fundamental. Jadi segala sesuatu yang bisa berpengaruh terhadap itu. Tapi kita juga harus pintar-pintar untuk ngefilter, cek juga source-nya atau sumbernya yang kredibel yang mana. Karena banyak juga sekarang media-media yang memang memiliki kepentingan politik gitu. Makanya media-media Amerika sekarang banyak yang tidak terlalu banyak yang turun ininya ratingnya, karena ada beberapa media yang lebih hanya memihak ke satu pihak aja gitu, kepentingan politik gitu. Ya kita juga harus pintar-pintar untuk filter ya source-nya atau sumbernya, beritanya dari mana gitu. Tuh, mungkin apa ya, lebih sederhananya bisa dilihat juga ya, ada website yang menyediakan beberapa kalender ekonomi kayak gitu. Di sana sudah banyak sekali jadwal-jadwal dan rilis-rilis data apa aja nih kayak gitu kan setiap harinya. Salah satunya yaitu di Forex Factory atau di investing.com. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Pak, edukasinya free, sangat penting bermanfaat bagi saya trader newbie. Sama-sama, terima kasih banyak juga. Ini ada yang Ketika komentar ini terkait tadi materi Pak Abdul. Gimana tuh? Trading tanpa emosi sama dengan pakai IE. Gimana Pak Abdul? Oke, Tanggapannya Pak Abdul? saya jawab dulu ya. Kalau saya katakan trading tanpa masalah. Trading tanpa emosi itu hal yang mustahil karena kita adalah manusia. Yang saya tekankan di sini bagaimana memanage emosi. Itu sebenarnya. Nah, kalau dengan konsep pakai EA aja. Saya sarankan sebagus apapun EA, teman-teman yang trading pakai EA tetap harus tolong belajar teknik trading, karena EA itu diperuntukkan adalah sehebat apapun AI itu sebenarnya tidak bisa istilahnya mendogmatiskan dalam pergerakan harga yang fluktuatif, ya kan? Artinya apa? Ya kita kalau bahasa sederhananya sama dengan AI itu kan robot ya.
Ya. Robot itu dia berjalan sendiri, sedangkan harga tidak bisa menentukan karena acak. Dalam pengertian acak itu harga tidak konsisten. Kalau naik segini turun segini, naik segini turun segini. Tapi dia tergantung, sama dengan pesawat. Pesawat kalau kita misalkan kita tahu ini autopilot, artinya nggak ada pilotnya. Saya yakin nggak ada penumpang juga, kan jangan naik karena berisiko. Nah, EA juga begitu. Boleh nggak pakai EA? Boleh, tetapi tetap harus kita kendalikan. Sama dengan mesin pabrik. Ya, mesin pabrik itu otomatis, tapi tetap kita kendalikan. Kalau nggak dikendalikan, ya dia akan jalan sendiri-sendiri. Sama dengan, maka jangan heran orang yang program-program EA, trading robot, ya rata-rata hancur. Bukan karena hancur EA-nya yang ini, enggak. Karena kita nggak tahu apa itu EA-nya, gimana sistem tradingnya, gimana yang dia istilahnya algoritma yang dipakai. Nah, kenapa orang sering hancur ketika pakai EA? Karena dia nggak tahu teknik trading, nggak tahu cara kerjanya, kita terima aja. Apalagi yang EA-EA diiming-imingi yang namanya istilahnya jadi multi level marketing. Artinya itu sebenarnya bukan untuk trading, itu adalah money game. Itu jelas ya. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang kemarin sistem trading yang hancur karena apa ya, kita boleh dikatakan nggak tahu ilmunya, asal mau aja. Namanya juga trading robot, aslinya kita bisa profit kalau kita jualan robot, bukan jualan tradingnya. Itu Pak Sam yang saya pahami itu ya. Setuju, Pak. Paham ya? Jadi bukan berarti tanpa emosi, tidak. Kita manusia punya emosi. Yang kita harus lakukan dalam trading, bagaimana memanage emosinya. Bukan menghilangkan tanpa emosi, enggak mungkin kalau tanpa emosi, tapi bagaimana memanage emosinya. Kan itu. Lanjut, Pak. Siap. Oke, luar biasa ya tadi pembahasannya dan udah dijawab juga beberapa pertanyaan. Kita lanjut lagi. Di sini masih ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Ada dari Mas Rudi ya. Untuk strategi 3 candle yang tadi dijelaskan, apakah candle tersebut adalah candle hourly? Ya, betul ya. Tadi udah dijelaskan. Syaratnya cuma 3. Time frame-nya H1, separator hari munculin, lalu pair-nya XAUSD. Itu ya, catat untuk pertanyaan apa? Penting-penting poin-poin pentingnya. Kita next ke pertanyaan berikutnya dari Pak Davi Azril. Bagaimana cara menentukan lot per trade? Kan ranknya beda-beda. Misal risk reward 1:2. Misal kita trade risiko 1%, profit 2%. Ngitung lotnya bagaimana? Money management berarti ya. Boleh Pak Abdul? Risk and reward ini ya. Jadi tadi disampaikan kalau 5% berapa? 5% dari modal kita berarti kalau 100 juta berarti kan tingkat kerugian kita 5 juta. Artinya kalau kita menggunakan 100 juta, kalau 5% berarti lot yang kita gunakan adalah 0,5. Karena kan 0,5 itu ya, artinya kalau ketika pergerakan harga itu kalau di emas 0,5 ya kan 0,5 kan satu poinnya adalah 10. Ya kan satu poin 10. Berarti kalau 0,5 pergerakan dari ini adalah dari 10 poin, itu adalah risiko yang siap harus kita tanggung kalau kita menggunakan risknya 5%. Nah, itu buat Pak siapa tadi? Artinya kalau kita pakai 0,5% ya targetnya nggak usah 5%, agar kita bisa transaksi 2 kali misalkan. Artinya targetnya katakanlah 5 poin target profit, ya risikonya juga harus di bawah itu, jangan kebalik. Dan itu harus disiplin kita. Apapun kondisinya kita harus disiplin. Karena kalau nggak disiplin, yang terjadi apalah namanya trading kita kan tidak bisa 100%, sebenarnya tidak bisa menentukan harga itu mau naik ataupun turun, tetapi adalah prosentase dari apa yang kita lakukan dalam suatu analisa. Ya, prosentase. Artinya bukan berarti kita nggak bisa enggak. Kalau kita tidak bisa memanage dari target keuntungan lebih besar daripada risiko, ya kita untung sekali, untung 3 kali, risiko sekali, tidak disiplin, justru yang kita dapatkan adalah risikonya. Makanya 5% tadi adalah tergantung dari modalnya. Kalau misalkan modalnya 100, kalau 5% ya 0,5. Artinya 5%. Targetnya kalau 10% bisa gunakan kita 5 poin, 2 kali transaksi, 1 kali transaksi profit. Transaksi selanjutnya kita rugi, tapi karena risknya lebih kecil, kerugiannya adalah cuma katakanlah 2 poin, masih profit dong. Ya. Kan seperti itu. Itu Mas Terbidi. Oke.
Jadi mungkin untuk menentukan lot per trade juga salah satunya yaitu lebih cenderung kita melihat dari modalnya terlebih dahulu kayak gitu kan ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, strategi 3 candle di mana menempatkan SL katanya. Nah, ini Mas Rudi nih. Oke. Boleh mungkin Mas Arsyad. Untuk 3 candle, nah itu tadi yang saya katakan ya, untuk penempatan batas resikonya sudah pasti ada dan jelas hitungannya gitu. Tapi akan kondisional terhadap bentuk market, kekuatan market, letak dari support resisten ataupun supply dan demand untuk area-areanya itu akan lebih kondisional. Tapi untuk batas resikonya itu jelas dan udah pasti ada gitu. Tapi itu kalau kita bahas di sini kepanjangan ya, cuman itu ada metodenya lagi gitu untuk penempatan di mana harus averaging, apakah ini harus averaging atau harus langsung pasang SL, itu harus kondisional. Ya, betul. Itu ya untuk jawabannya Mas Rudi, semoga terjawab. Oke, kita lanjut lagi metode yang Mr. Widi sampaikan. Yang Baik, tadi Mas. minta PDF mungkin. Oh, boleh Nah. boleh ya. Nanti ini saya bagikan juga. Jadi nanti tanyain aja ke teman trading advisor-nya, suruh nanti trading advisor-nya japri ke saya untuk minta PDF-nya. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada masih ada pertanyaan lain, Pak. Dari Mas Dendi ya, Mas Dendi Rijal. Pak, jika untuk pemula modal trading di awal itu 2 juta, sudah aman belum dengan risk 5% sampai 10% per trade? Abdul ini biasanya yang ahli keamanan dana ya. Ahli matematika ya. Ahli. $2.000 atau 2 juta? $2 juta. 2 Oke, juta dolar. kita bicara masalahnya. Jadi 5% tadi artinya 5% ya kita tinggal ini ya di skalanya ya, kalau saya skalanya katakanlah kalau bicara masalah 100 juta, kalau 5% kan 0,5 ya. Artinya 0,5 tadi, tapi kalau misalkan 1.000 ya, 1.000 berarti kan cuma $100 ya. Tinggal nolnya kurangi berarti 0,005 ya, jadinya kan seperti itu mikro. Itu lebih Kebetulan kan cocok di ke Gmail kita mikro mungkin ya Pak ya. nggak ada mikro ya kan, mikro. Artinya kalau mikro ya kita sesuaikan dengan modal yang kita miliki, persentase yang kita miliki. 5%, 0,5% dari 2 juta berapa? Itu aja yang jadi jaminan kita untuk melakukan transaksi. Itu sederhananya seperti itu. Pak Widi, Master Widi. Oke, Bapak, terima kasih banyak untuk jawabannya dan semoga terjawab ya untuk Mas Dendi. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang lain yang mau bertanya Atau silakan. mau open mic sama kamera ngobrol langsung sama. Boleh, iya boleh banget ya. Silakan ya kalau ada yang berkenan. Betul, betul. Yuk boleh, mumpung masih ada kesempatan waktu juga. Iya, 3 menit lagi ya. Iya. Nah ini bagus pertanyaannya nih dari Ini Pak bagus. Edi nih. Pak Edi ini keren. Pertanyaannya, mencegah kena SL terus bagaimana Pak? Karena kalau pasang SL pasti kena terus. Nah, oke. Enggak juga sebenarnya. Enggak juga sih sebenarnya. Cuma satu aja jawabannya. Ilmunya belum dapat. Nah itu mungkin ya belum. Tuh. Ya kan? Mungkin jam Dan terbang harus juga di-backtest. berpengaruh. Iya. Ya kan? Kalau kena SL terus kan berarti kan, makanya ketika kita belajar kita harus menentukan dulu sistem trading kita udah benar atau belum. Yes. Ya kan, targetnya, ya kan, dan risikonya. Kalau ternyata saya katakan di antara 10 kena SL 3 kali, itu udah hebat, saya katakan hebat. Tapi dengan catatan risk and reward-nya harus perbandingannya adalah lebih besar, 1 dibanding 2, minimal 1 dibanding 1. Artinya kalau kita kena SL 3 kali, masih profitnya 7 kali dong. Ya kan? Kan seperti itu. Tetapi kalau kena, maka sistem trading kita uji, risk and reward-nya 1 dibanding 1 pun, kalau udah 5 kali kena SL, 5 kali kena TP, artinya harus evaluasi, kita belajar dulu, dilatih lagi. Masih ada kurang. Saya katakan sistem trading yang baik adalah minimal tingkat falasnya adalah 30%. 40% pun sebenarnya kita sudah setia. Saya katakan teman-teman yang punya pasangan juga setialah kan gitu. Ya Pak Sam ya?
Iya. Kalau sudah Kok ke saya Pak ngomong setianya? Pak ke kan gitu Widi ya. gitu Pak. Hmm? Seolah-olah saya itu tidak setia gitu ya Pak ya. Ya kan? Loh, kita kan harus setia. Sistem trading setia, pasangan hidup juga harus setia, ya kan? Tuh. Ketika kita setia dengan satu pasangan, maka kita akan hasilnya juga akan setia Ya juga betul. yang sama. Iya kan? Tuh. Iya. Makanya administrasi yang terbaik, biasanya justru saya heran juga, ibu-ibu justru kadang-kadang lebih disiplin dalam dunia trading, lebih hati-hati, ya kan? Bapak-bapaknya kurang hati-hati. Maka ketika trading berpasangan tuh jauh lebih bagus karena dasarnya namanya trading kan harus pairnya harus berpasangan ya, USD dengan euro seperti itu, XAU dengan USD. Artinya sebelum trading kalau udah punya pasangan berarti lebih nyaman karena apa? Dia udah minimal mengenal yang namanya pair atau pasangan kan gitu ya. Handle aja dijagain ya Pak ya, apalagi pasangan. Wih, keren. Itu mungkin ya untuk pertanyaan, jawaban dari pertanyaan Pak Edi tadi. Semoga terjawab dan semoga bermanfaat. Terima kasih penjelasannya. Oke, sama-sama Bapak. Terima kasih banyak juga. Mungkin Boleh nanti ya? kita inilah adakan lagi ya Insya Allah. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi untuk mengadakan kolaborasi live Zoom seperti ini. Jika Amin, amin. bila mana teman-teman memang antusiasnya bagus, tinggal request aja nanti tinggal kita adakan lagi gitu. Oke, jadi nanti kedepannya kita juga akan nanti spesifik khusus fundamental akan Pak Sam, ya nanti saya juga ada yang hobi candlestick dan psikologi trading, nanti juga saya bisa sendiri, ya yang lebih panjang waktunya maksudnya yang gitu ya. Jadi biar hari ini kayak materinya khusus 3 candle detail. Nah, Master Sam nanti akan tampil, Master Widi seperti teknikalnya ya, itu juga akan lebih ini. Dan ini tergantung kepada request dari teman-teman juga ya. Kita bukan berarti menggurui atau lebih pintar, tapi enggak, kita adalah sharing ya, mana kekurangan juga nanti kita bisa tambahkan dalam pengertian dikoreksi biar kita ilmunya akan nambah. Betul enggak Pak Sam ya, Mas Widi? Oke. Dan untuk teman-teman juga mungkin saya masih nanya, malu, boleh nanti chat ke masing-masing, ke Pak Sam atau Master Widi atau ke saya silahkan. Jadi intinya bisa dihubungkan dengan kami bertiga ya, tinggal boleh. minta aja Silakan. kontaknya ke rekan-rekan kami yang mengundang Bapak Ibu ke live Zoom ini. Iya, betul banget. Kalau masalah ilmu, saya kira saya nggak akan pelit ya. Jadi insya Allah 24 jam saya akan terima, saya balas. Kalau nggak balas ada kemungkinan mungkin udah tidur kalau malam kan gitu aja sih. Intinya 24 jam ya kan. Itu ada pertanyaan satu lagi tuh. Dari kebetulan siapa tahu ada chat jam 1 malam, saya belum tidur, saya jawab. Kalau belum tidur, pasti istirahat. Tapi keseringannya udah tidur ya kalau jam 1. Kan gitu. Jam 9 nggak dijawab, bisa juga ya tidur lebih awal kan gitu. Oh iya betul. Saya udah tidur jam segini. Itu ada pertanyaan lagi dari Ada pertanyaan dari Bapak Parazi. Di Dimex berapa minimum depositnya? Saya jawab ya. Boleh. Nah, ini yang sering terjadi, orang pengen terjun di dunia trading ya kan, tetapi yang disiapkan saya selalu katakan, kalau memang betul-betul mau ke dunia trading, 2 hal yang harus diperhatikan yaitu modal dan ilmu. Ya kan? Artinya modal yang realistis. Dunia trading jangan berbicara masalah kenapa sih berapa sih kalau kita mau deposit minimal. Pertanyaannya harus kita ubah, berapa sih sebenarnya trading yang nyaman? Kalau saya gitu. Artinya kecil bisa nyaman, bisa asal manajemennya baik. Contoh, kalau kita idealnya satu lot untuk mata uang ya 100 juta. Bisa nggak di bawah itu? Bisa, tapi harus disiplin lotnya. 50 juta bisa? Bisa dong. Kalau satu lot berarti 0,5 kan gitu. 30 juta bisa dong, 0,3 nantinya. Mau nggak disiplin dalam hal itu? Yang sering terjadi adalah bagaimana modal sekecil-kecilnya untung sebesar-besarnya. Di dunia trading bisa terjadi, tetapi ilmunya harus dikuasai betul. Kebanyakan kan orang modalnya kecil, dibom aja. Ya rata-rata yang kebom bukan marketnya, kitanya yang kebom. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi kalau ditanya pertanyaan bukan minimal, tapi idealnya yang nyaman berapa kan gitu loh. Ya Pak Sam ya? Betul Pak, setuju. Nah, terjawab saya kira ya. Artinya harus 100 juta? Enggak, di bawah itu juga bisa, tapi harus disiplin penggunaan lotnya. Di bawah itu lagi bisa. Asal harus disiplin. Yang penting ilmunya kuasai dulu. Tuh yang utama. Betul banget. Dan mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan rekan-rekan dimanapun berada untuk saat ini. Mungkin bisa dibuatkan video singkat tentang ilmu katanya.
Bisa. Biar kalau lupa bisa Pak, ada di channel YouTube-nya masing-masing cabang atau di official pusat juga ada semua ya untuk video-videonya. Nanti kita bahas lagi karena ini waktunya udah cukup larut malam dan Oke. kebetulan perjalanan pulang saya 1 jam. Jadi Nomor kontaknya bisa ada dicantumkan begal. di nanti chat ya buat Bapak Ya, Ibu kalau betul. misalkan mau pengen diskusi lagi dan nanti pengundangnya siapa biar kami juga akan mengarahkan kepada pengundangnya dalam pengertian bisa diskusi nanti sayanya sama dengan pengundangnya juga ya Pak Sam ya. Betul, betul. Oke. Dan seperti biasa mungkin di akhir sesi ada quotes menarik dari Pak Abdul dan Master Widi. Oh iya, Silakan. betul sekali. Silakan Bapak Abdul. Ikut apa ini? Yang Quotes, Pak. berhubungan Pak dengan candlestick, tapi dengan berhubungan juga dengan SAU dan berhubungan juga dengan tema trading muda. Kalau Kata-kata saya sesuai mutiaranya, dengan Pak. materi tadi ya, jadi setiap kali pertemuan pasti quote-nya akan beda-beda. Nah, untuk malam ini quote-nya satu aja. Trading adalah seni untuk memanage risiko. Apabila kita mampu menguasai namanya ilmu risiko, maka keuntungan akan menjadi akan kita dapatkan. Tapi kalau kita fokus kepada keuntungan tanpa pikirkan risiko, justru yang kita dapatkan adalah risikonya. Itu Pak Sab. Iya Pak Mantap. Abdul. Luar biasa, Bapak. Master Widi silahkan quotes-nya. Oke, mungkin untuk quotes dari saya udah quotes yang udah lama juga sih, tapi mungkin saya lebih ke mengingatkan aja. Jangan pernah berhenti belajar karena dunia tidak akan berhenti untuk mengajarkan kita. Iya Itu juga aja Pak sih. Widi ya. Keren, Dan dunia masih terus berputar. Selama bumi Betul. masih berputar, jangan Betul. pernah berhenti untuk belajar. Betul sekali, Pak. Itu Oke, maksudnya. luar biasa sekali. Pak Sam, rakyat atas, malam-malam tuntas. Silakan Pak Sam. Dan terakhir mungkin dari saya ya, quotes there is two options when you fall. Artinya Ada 2 pilihan ketika Anda jatuh, yaitu stay on the ground or get up and fight. Itu aja. wih, luar Sekian dari biasa. kami ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Tapi mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami. Kita tetap menjaga silaturahmi juga. Semoga kita ada kesempatan lagi di Amin. kesempatan live Zoom terusnya. Semoga sehat selalu teman-teman dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.